Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi di channel Mama Nisa, mama cantik yang selalu bahagia. Channel yang membahas seputar traveling, kuliner, dan tempat-tempat yang seru. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel aku Vlog Mama Nisa dan tekan tombol loncengnya lalu like videonya. Thanks for watching. Jogja lagi guys. Ini aku baru perjalanan menuju ke Jogja ya guys. Dan aku akan ngajakin kalian buat nginep ritual di Jogja. Seperti yang aku pernah bilang ya guys, kalau Jogja itu nggak ada matinya. Karena di sini tuh banyak banget kuliner yang enak-enak dan hotel atau villa yang murah-murah. Tempat wisata juga banyak di sini. Nah ini dia, kita udah sampai di hotel yang kita tuju ya guys. Tepatnya di Hotel Ramada by Wyndham. Hotel ini terletak di Jalan Magelang, kilometer 14 Jetis, Caturharjo, Sleman. Selain hotel, di sini juga ada villanya loh. Yang hotelnya namanya Ramada by Wyndham, tapi kalau villanya namanya Wyndham Garden. Tempatnya bersebelahan persis dengan tempat wisata Ibarbo ya guys. Jadi kalian kalau bermain di Ibarbo, mending nginep di sini aja karena harganya murah. Karena aku mau ke Ibarbo malam hari, jadi aku menginap di sini ya guys. Karena aku pengen lihat suasana Ibarbo di malam hari. Nanti lihat review aku ya, gimana sih suasana Ibarbo di malam hari. Seperti biasa ya guys, di sini aku mau check-in dulu, mau registrasi. Dan saat registrasi kalian dimintain deposit seharga 50.000 per satu kunci ya. Di sini aku pesen 2 kamar ya guys, yang satu eksekutif queen dan yang satu eksekutif twin. Di sini aku mintanya kamarnya yang bersebelahan ya, yang ada konektor roomnya. Dan aku pilihnya yang pemandangannya itu garden ya guys. Ini kita udah sampai di lantai 3 menuju ke kamar kita. Di sini ada beberapa tipe kamar ya guys. Ada tipe deluxe room, executive room, premier room, and suite room. Untuk harganya dibanderol dari harga 300-an hingga 900-an per kamar dalam satu malam ya guys. Tipe yang aku ambil udah free breakfast buat besok pagi ya guys. Dan ini dia, kita udah sampai di kamar kita 331 dan 333. Ini aku buka pintu dulu pakai kunci. Kita udah diantar sama masnya ya. Dan ini dia kamar kita. Aku spill satu persatu fasilitasnya apa aja ya. Kita langsung dari pintu masuk menuju ke kiri. Di sini ada kamar mandi ya guys. Di sini kamar mandinya itu dipisah, jadi WC sama showernya itu disekat ya. Nah ini udah ada handuknya dan sudah ada tempat sampahnya di sini. Lalu di sampingnya ini shower ya guys. Showernya ini sudah water heater, panas dingin. Baik itu di WC ataupun di showernya itu sudah ada exhaustnya ya guys. Jadi kalau basah lantainya cepet kering karena ini exhaustnya itu kenceng banget ya. Untuk di showernya di sini sudah dilengkapi amenity, sampo dan sabunnya ya guys. Dan untuk kamar mandinya itu bersih banget, ubinnya sampai ke atas, estetik walaupun mini. Lanjut kita ke depan kamar mandi. Di sini ada almari kaca ya guys. Dan di dalam almarinya itu ada beberapa gantungan untuk gantung baju dan ada brankasnya. Mini sekali ya guys. Kamarnya ini cukup minimalis tapi itu kelihatan estetik. Dan di sebelah lemari ini tuh ada wastafel ya guys. Jadi wastafelnya itu nyambung dengan almarinya. Sudah dilengkapi dengan sikat gigi, pasta gigi, sabun cuci tangan. Ada kerannya juga udah panas dingin. Lalu ada kacanya bolak-balik ini ya guys. Terus kemudian di sini di belakang almari itu ada kulkas mini dan kulkasnya ini kecil, tidak ada apa-apanya ya guys. Dan di bawah meja situ udah ada tong sampahnya ya guys. Lalu kita lanjut ke atas dari lemari sini. Di sini sudah ada kettle pemanas air, ada tisu, kemudian dilengkapi dengan amenities 2 air minum, kopi, teh, gula, dan creamer. Juga sudah disediakan 2 gelas dan 1 pengaduk. Dan seperti ini bentuk kamarnya ya. Dan di sana sudah sediakan TV LED, ini sudah smart TV dan udah connect wifi. Terus di situ juga ada sofa bed, lalu ada mejanya juga kalau kalian pengen makan. Lanjut kita ke kamar sebelah ya guys. Ini yang tipe
tipe twin. Nah, tuh anakku udah ngumpet di kolong meja ya guys. Ngapain coba dia? Lanjut kita akan ke kamar sebelah, dan ini sama ya guys bentuknya dan luas kamarnya juga sama, cuma bedanya itu di bednya. Kalau di kamar yang satunya tadi itu queen dan ini adalah twin double ya guys. Terus kita ke kamar mandinya, ini juga sama lebarnya. Kamar mandinya pisah juga, amenitiesnya juga ada sampo, sabun sudah disediakan. Next, depan kamar mandi ini juga ada satu almari kecil, almari gantung, dan sudah ada kacanya. Kalau kita buka di sini sama ya, ada beberapa gantungan dan ada brangasnya. Lalu di samping almari ini ada wastafel ya. Wastafelnya juga sudah disediakan keran, amenities lengkap, dan ada kacanya bolak-balik ini kacanya ya guys. Di belakang lemari di sini juga ada amenities lengkap, kettle pemanas air, 2 gelas, ada teh, ada air minum. Di bawahnya juga sudah ada kulkas mininya. Kita buka, kulkasnya kosong ya guys, dan kulkasnya bersih. Oke, kita lanjut, dan inilah suasana kamarnya ya guys. Kanan kiri sudah ada lampu malamnya. Lalu di sana juga sudah ada TV LED, sudah connect Netflix, dan sudah smart TV ya guys. Lalu di sana juga ada sofa dan ada beberapa bantal. Lalu ada mejanya juga kalau kalian mau makan. Lalu kita lihat pemandangan dari sini ya. Nah, pemandangannya itu taman ya guys, dan di sana sudah tampak berapa villa seperti kastil, kayak kastil Rapunzel ya. Pemandangannya cakep banget ya guys. Besok pagi aku pengen coba lihat-lihat ke area tamannya. Sekalian stay tune terus ya. Dan ini kita mau istirahat, mau mandi, terus malamnya kita mau ke Ibarbo, habis itu tidur. Kita lanjut ke pagi harinya besok ya guys. Nah, ini dia pagi harinya. Kita langsung ke resto untuk sarapan ya. Jadi restonya itu ada di lantai bawah, tepatnya di sebelah hotel ini ya guys. Kalian tahu nggak, ini tuh restonya itu sempat viral dan ngehits banget karena memang bentuknya itu kayak segitiga, kayak rumah kaca. Namanya itu Cafe Soji kalau nggak salah ya. Nah, ini kita udah sampai di depan pintu lift. Kita mau turun ke lantai 1 dulu. Sini tuh ornamennya itu estetik semua ya guys, mulai dari lukisan, lampu-lampunya, hiasan-hiasannya itu cakep semua, dan pemandangannya juga aku suka, bikin pikiran tenang karena hijau-hijau semua ya guys. Aku suka, betah dan rasanya nggak mau pulang. Pokoknya kalian itu wajib banget sesekali nginep di sini karena di sini tuh fasilitas oke punya dan harganya sangat murah. Nah, ini kita udah sampai di lobby, lalu kita keluar dulu ya guys untuk menuju ke restoran. Jadi restorannya itu ada di samping hotel ini ya. Kita harus keluar dulu dan harus melewati parkiran. Jadi di sini parkirannya di depan ya guys untuk Ramadannya, karena di sini tuh kalau yang belakang itu Wyndham itu parkiran buat villanya. Di sini parkirannya cukup luas kok, kalian tenang aja. Nah, ini dia ya guys tempat sarapannya di Resto Soji. Cakep banget ya, hiasannya banyak tanaman-tanaman hijau-hijau di sini, dan pemandangannya coba lihat guys di sana itu, wow, cakep banget ya. Hijau semua sejauh mata memandang. Ini kalau malam tuh juga cakep banget loh guys. Ada lampu-lampunya, kemudian ada pantulan kayak lampu hias yang bergantungan di dalam restorannya itu cakep banget pokoknya.
Lanjut, kita mau masuk seperti biasa ya guys. Kalau kita mau sarapan, kita tunjukin ke petugasnya kupon sarapannya. Dan kita langsung aja deh lihat-lihat menunya. Di sini ada bubur sumsum, kemudian ada ramesan isinya tumis kacang, kemudian ada telur tempe bacem, ada gorengan juga, ada nasi uduknya juga. Nah, kita lihat ya tempe bacem atau telur bacemnya seperti apa. Seperti ini ya guys. Dan kita lihat juga tumis kacangnya seperti apa. Nah, tara, seperti ini ya guys. Oke, kita tutup dulu biar nggak dihinggapin lalat. Kita lanjut ke sebelahnya sana ya guys. Di sana ada beberapa gorengan, lalu ada omelet telur, dan di sebelahnya juga sudah ada sosis and kentang. Ini udah dibumbuin pedes ya guys. Kita balik di sebelah ujung sana, ada bubur sumsum, dan buburnya ini warnanya itu hijau pandan ya. Tuh cakep banget ya. Di sini sudah disediakan gulanya juga ya untuk bubur sumsumnya. Next, kita ke roti-rotian. Di sini juga sudah ada roti tawar dan selai-selainya. Lalu ada jamu-jamuan juga, ada serealnya juga. Dan ini untuk cemilannya atau cuci mulutnya ada buah, ada puding, ada kue. Memang nggak terlalu banyak ya guys, nggak terlalu lengkap. Dan ada buah saladnya, ada salad sayur juga. Ini untuk saus saladnya cuma ada satu ya. Untuk sayurnya ini lihat guys, seger-seger ya. Dan di sini juga sudah disediakan acar, sambal, dan kerupuk. Lalu kita ke perames-ramesan ya. Ada capcay juga. Ini ya guys, capcaynya seperti ini. Lalu di sampingnya itu ada ayam kecap seperti ini penampakannya. Dan di sampingnya lagi itu ada mie goreng ya guys. Lalu di sini juga ada nasi uduk. Nih udah ditaburi dengan bawang merah goreng ya guys. Lalu di ujung sana itu ada sup. Nah, dari sini kita bisa melihat taman yang hijau ya, dengan pepohonan yang rimbun. Indah banget ya guys. Pokoknya itu kalau lihat yang hijau-hijau itu bikin pikiran itu nyaman banget. Lanjut, kita ke perminum-minuman ya. Di sini ada healthy juice dan ada jus nanas. Warnanya kuning ya guys, kuning merona. Lalu ada mineral water, ada hot coffee, dan ada hot tea juga kalau kalian pengen minum teh dan kopi hangat. Maaf ya guys kalau suaranya agak kurang jelas karena memang aku lagi flu dan batuk, jadi suaranya itu agak serak-serak seksi gitu ya guys. Simple sih untuk pilihan menunya, tapi sudah mencangkup 4 sehat 5 sempurna. Iya kan guys, bener kata aku kan. Sudah ada buahnya, udah ada sayurnya, udah ada lauknya, dan ini semua sehat-sehat ya. Ada healthy juice-nya loh. Nah, ini dia anakku sama si tante lagi lahap makannya. Berarti makanannya di sini cukup enak ya guys, karena anakku doyan. Dia itu kalau makan pilih-pilih ya guys. Kalau nggak enak ya dia males makan, tapi kalau lahap berarti makanannya enak. Dan ini dia penampakan cafe restonya ya guys. Cakep banget kan, kayak rumah kaca-kaca gitu. Jadi itu biasanya itu ornamen-ornamennya itu kayak rumah di tengah kebun dikelilingi pohon yang hijau. Wow, cakep banget ya guys. Dan ini dia pemandangan dari atas cafe ya. Ini pemandangan belakang cafe restonya. Pemandangan di sini kita bisa melihat kolam renang. Di situ tempatnya ya guys untuk kolam renangnya. Nanti kita akan tunjukin ya jalan-jalan ke situ. Ini aku mau jalan keluar dari resto ini ya guys. Aku mau jalan-jalan mengelilingi area hotel ini. Yuk ikutin aku terus. Kita telusurnya mulai dari depan ya, mulai dari parkiran menuju ke lorong sebelah kanan dari hotelnya. Dan tampak kafenya itu dari sini tuh cakep ya. Itu nuansanya memang rumah kaca dan di sampingnya itu banyak pohon-pohon hijau. Kelihatan ya guys dari sini ya. Tuh tampak cakep banget. Dan lanjut kita akan pergi ke taman sebelah, tepatnya di belakang hotel Ramada ini ya guys. Dan untuk beberapa fasilitas di hotel ini antara lain ada lounge, garden, dan ada restoran, ada skate park, ada juga swimming pool, ada juga gym center ya.
Oh ya guys, Ramada by Wyndham dan Wyndham Garden Yogyakarta ini merupakan jaringan hotel Sun Montor Group meraih rekor muri sebagai hotel dengan fasilitas olahraga terlengkap se-Indonesia loh. Hotel ini merupakan satu-satunya hotel yang menyediakan fasilitas olahraga yang lengkap banget loh. Seperti ada skate, ada juga tempat bermain anak, kemudian swimming pool. Pokoknya di sini tuh lengkap bagi kalian yang pengen olahraga atau hanya berlibur aja. Nah, ini kita udah sampai di taman gardennya ya guys. Dan ini tuh ada hiasan kapal yang gede banget. Wah, ini tuh bisa dijadikan spot foto yang cakep banget loh guys. Hasilnya kalau kalian kesini tuh pagi-pagi tuh hasilnya itu kayak apa ya? Pokoknya instagramable banget lah kalian kalau foto di sini. Oh ya, taman ini tuh ideal banget kalau dijadiin tempat untuk rapat, insentif, konferensi, dan pameran. Hotel ini tuh memiliki 8 ruang pertemuan serbaguna dengan kapasitas mulai dari 20 hingga 300 orang, sehingga cocok untuk berbagai acara mulai dari pertemuan bisnis kecil hingga pertemuan yang lebih besar. Ramada by Wyndham dan Wyndham Garden Yogyakarta Hotel and Conference memadukan standar pelayanan dari 2 merek hotel yang terkenal. Para tamu dapat memilih berbagai pilihan akomodasi mulai dari kamar Ramada bintang 4 hingga Wyndham Garden bintang 5 dengan konsep semi villa dan resort. Semuanya dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan para tamu. Dan ini dia, kita sudah sampai di area swimming pool ya guys. Dan di sini untuk kolam renangnya hanya untuk kolam renang dewasa ya. Kolam renangnya cukup dalam, kalau untuk anak-anak kecil belum ada. Dan biasanya sih kolam renang ini dibuat untuk latihan berenang ya guys. Dan di sekitar area kolam renang ini dihiasi dengan kuda apa ya, odong-odong bukan ya guys, apa ya, kereta kuda. Nah, itu ada patung kereta kudanya ya guys. Lanjut, ini aku mau telusuri di sebelah sana itu tampak ada kayak permainan anak-anak, apa ya itu ya, kayak balon, rumah balon guys. Tapi tampaknya di sana masih sepi ya. Jadi kita memutuskan untuk duduk-duduk di area kolam renang dulu karena memang ini tuh panas banget ya guys. Padahal ini tuh baru jam 8. Kita itu selesai sarapan langsung muter-muter di area sini. Tapi tuh udah panas banget ya guys Yogyakarta. Nah, setelah selesai istirahat, kita melanjutkan berkeliling lagi di sekitar sini ya guys. Kita lewat di area swimming pool dan menuju ke arah resto. Nah, bedanya yang di depan tadi itu resto untuk hotelnya Ramada by Wyndham. Sedangkan yang di depan itu resto untuk yang menginap di Villa Wyndham by Garden. Kalau Ramada by Wyndham itu hotel bintang 4, dan kalau Wyndham by Garden, Wyndham Garden ya guys, sampai ke seleo-seleo ya aku ngomongnya karena ini durasinya panjang banget. Nah, ini tuh bintang 5 ya guys, dan penampakan restonya tuh seperti ini, ada eskalatornya, lebih eksekutif ya guys. Dan di depan resto ini ada lapangan skateboard ya guys. Ini biasanya buat para olahragawan latihan skateboard, cukup luas banget. Dan itu ada salah satu anak yang lagi latihan skateboard ya, karena latihannya di sebelah sana jadi nggak kesut ya guys. Lanjut aja, kita mau ke area lobbynya ya, lobby buat villa apa namanya, Villa Garden lagi, itu salah lagi ya guys, Villa Wyndham by Garden. Nah, ini baru benar yang ngucapnya, Villa Wyndham by Garden. Dan kalau kalian itu mau check in atau mau pesen Villa Wyndham by Garden, kalian tuh masuknya di sini ya guys. Check innya tuh di sini, bukan di depan. Kalau di depan tadi kan Ramada. Dan ini area Villa Wyndham by Garden, cakep banget ya guys. Kalau di sini, kalau di Wyndhamnya kalian sudah disediakan shuttle. Jadi kalian itu bisa pakai shuttle menuju ke villa yang akan kalian
kalian tuju. Kalian yang mau mencari pengalaman lebih eksklusif, Windham Garden menawarkan 89 kamar villa yang menggabungkan privasi dengan fasilitas terbaik seperti area parkir pribadi gratis, restoran dan bar, ruang terbuka hijau, kolam renang berstandar olimpik, tempat bermain anak-anak, pusat kebugaran, jalur jogging, skate park berstandar internasional, dan lapangan basket. Wow, ini lebih lengkap ya guys. Dan ini dia ya guys, area villanya. Ada beberapa tipe villa sih, dan dalam bentuk yang berbeda-beda setiap kompleksnya. Ada beberapa tipe villa ya guys, ada yang 2 kamar, ada yang 3 kamar. Di dalamnya itu udah ada ruang tamunya juga. Dan kapan-kapan kita akan review yang villanya ya. Kalian itu stay tune terus pokoknya di video-video terbaru aku ya guys. Ini dia ya guys, ada tipe lain dari villanya. Ini tuh kayak berasa di dunia sihir ya guys, kayak di film Harry Potter gitu loh guys. Rumahnya itu ala-ala Eropa, Prancis, Inggris. Pokoknya ini tuh cakep ya. Ada pohon-pohon keringnya juga. Pokoknya itu persis kayak dunia sihir banget ya guys. Dan di ujung sana itu ada hotel Ramadanya ya. Jadi kalau lurus terus kalian bisa tembus sampai hotel Ramada. Yuk jalan lagi. Di depan sini itu ada tempat bermainnya ya. Ada tempat bermain untuk anak-anaknya guys. Jadi ini kita mau mampir sana dulu sebelum kita balik ke hotel. Ini aku temenin anakku bermain di sini dulu ya guys. Karena udah capek bermain, kita lanjut balik ke hotel. Dan aku tuh lihat yang bagian pembatasnya antara Ramada sama villanya ya guys. Di sini seperti ada 2 pilar ya, tapi pilarnya itu dalam bentuk villa. Kalau villanya ini 2, yang kanan dan kiri itu seperti kastil ya guys bentuknya. Kayak kastil Rapunzel ya guys. Tuh lihat bentuknya itu kayak kastil Rapunzel, persis banget kan. Jadi kesannya itu kayak berasa aku keluar dari hutan terus berada di semak-semak, dan terlihat di sana ada kastil. Hai Rapunzel, seperti itu ya guys. Nah ini aku lanjut buat balik ke hotel kita ya guys, ke hotel Ramada. Kita mau packing, mau siap-siap buat check out. Nah, sebelum check out mau balikin kunci dulu di resepsionis. Habis itu kita lanjut pulang. Ya guys, sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya ya. And jangan lupa tonton video aku suasana Ibarbo di malam hari. Sekian dulu ya guys video dari aku. Thanks for watching. Bye bye.